Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Ka'bah Nur, tak lupa bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah kajian intensif rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan di kajian intensif nih, yang keempat. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas materi terakhir dari fikih tarawih yang terambil dari apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdus Salam bin Muhammad Asy-Syu'air rahimahullah ta'ala dalam kajian beliau bertajuk Ahkamu Sholatit Tarawih. Dan kemarin kita sudah membahas beberapa poin, diantaranya nama, kemudian fadilahnya, kemudian keutamaannya, begitu pula waktunya. Kita sudah membahas semuanya dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas hukum-hukum khusus terkait sholat tarawih. Dan apa yang akan kami sampaikan di sini nanti hanya mungkin bisa kita sampaikan poin-poinnya saja ya. Jadi poin pertama, poin kedua, poin ketiga dan seterusnya. Baik, kita mulai nih insyaallah. Hukum-hukum khusus terkait dengan sholat tarawih. Hukum yang pertama atau masalah pertama adalah masalah yang terkait dengan jumlah rakaat. Yang pertama apa? Jumlah apa Bapak Ibu? Jumlah rakaat. Jadi sebagaimana yang disampaikan pada kesempatan lalu bahwa salat tarawih itu mulai dinamakan sebagai salat tarawih di zaman sinten? Para sahabat radhiyallahu anhum. Dan jumlah rakaat yang disyariatkan patokannya juga kebiasaannya para sahabat. Di antara dalil dari jumlah rakaat adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari hadis As-Sa'id bin Yazid bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami manusia, mengimami para sahabat yang lainnya dengan jumlah rakaat sebanyak 21 rakaat. 21 rakaat. Berarti termasuk apa? Termasuk witir. Dan berdasarkan dalil ini kita lihat salat tarawih itu atau tugas imam di Qiyamul Lail di bulan Ramadan adalah mengimami salat Isya, kemudian salat tarawih, termasuk salat witir. Baik. Di hadis yang lainnya ada dalil yang lain, hadis Yazid bin Ruman. Yazid bin Ruman. Beliau menyampaikan bahwa kaum muslimin di zamannya Umar bin Khattab melakukan salat tarawih termasuk witir
sebanyak 23 rakaat. Dan masih banyak yang hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan jumlah rakaat yang berbeda. Ada riwayat yang menyebutkan 21, 23, bahkan sampai ada dalil yang menyebutkan atau riwayat yang menyebutkan bahwa mereka pernah sholat sebanyak 36 rakaat. 36 rakaat. Dan ada pula hadis-hadis yang lainnya, akhbar yang lainnya yang menyebutkan bahwa sholat tarawih itu jumlahnya 11 rakaat. Ya, ini yang paling sedikit nih. Ini yang paling sedikit dan ini yang teramalkan oleh kebanyakan kita, ya, oleh kebanyakan kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mana hadis-hadis atau akhbar tersebut, khabar-khabar tersebut yang paling betul? Nah, para ulama menyebutkan bahwa khabar-khabar ini itu bukan kontradiksi, boten apa? Bertentangan, tapi bisa digabung, ya. Bisa digabung dengan satu penjelasan bahwa ketika sholat tarawih di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilakukan sebanyak 11. Kemudian setelahnya ternyata kesiapan mental para sahabat itu 11 rakaat belum cukup. Ditambahlah rakaatnya sampai 23 sampai pada jumlah 36 rakaat. Tergantung pada mental dan kesiapan masyarakat muslim. Ya. Dan hal ini terus berlanjut sampai saat ini, ya. Nah, di kita masih istiqomah nih. Istiqomah berapa? 11. Itu pun masih terasa apa? Kadang berat nih. Kadang berat, ya. Dan rakaat 36 untuk yang teramalkan saat ini, ya, teramalkan saat ini itu yang kami tahu baru di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, ya. Dan tata caranya sebagaimana yang sudah disampaikan kemarin, di awal waktu setelah Isya 20 rakaat, nanti istirahat, makan, minum, tidur atau ibadah yang lain. Tengah malam jam 2 bangun lagi, menambah jumlah berapa? 10 rakaat ditutup dengan witir. Nah, baik. Termasuk dalam pembagian rakaat ini Bapak Ibu, bacaan Al-Qur'annya. Napa? Bacaan Al-Qur'annya. Bacaan Al-Qur'annya juga ketika dibaca ketika salat tarawih itu juga mengacu pada jumlahnya, ya. Kalau rakaatnya banyak, bacaannya cenderung lebih sedikit, ya. 20 rakaat, 30 rakaat itu jumlah bacaannya sedikit, tapi mboten terlalu sedikit, ya. Alif lam mim Allahu akbar, dengan sedikit banget, ya. Dan yang jumlah rakaat yang 8 niku mboten usah isin kalau imamnya bacanya apa? Misalnya surat An-Naba, ya. Terus surat An-Nazi'at, ya. Meskipun mungkin bisa kita batasi melihat jamaah, ya, mungkin tidak dibaca surat An-Naba dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Itu kan 1,5 halaman, ya. 1,5 halaman, ya. Tapi jangan sholat tarawih 8 rakaat sing diwaca Al-Ikhlas, Al-Ngasr, An-Nasr, Al-Kautsar. Ini cepet banget nih. Inna a'tainakal kautsar. Allahu akbar. Cepet banget rapolnya. Ya, jadi para ulama menjelaskan semakin banyak rakaatnya, ayatnya semakin cenderung sedikit. Kalau rakaatnya banyak, ayat yang dibaca cenderung lebih banyak. Ini poin yang pertama terkait dengan
rakaatnya. Ya, jadi masalah rakaat ini juga bukan permasalahan yang urgent gitu sebetulnya. Bukan permasalahan yang begitu penting. Jangan karena jumlah rakaat yang berbeda langsung dicap sebagai aktivis partai politik gitu ya. Jumlah 8 rakaat oh kia partai ini. Jumlah 13 rakaat oh ini partai ini. Enggak. Semuanya punya dalil ya. Semuanya punya dalil. Baik. Dan kadang orang yang tadinya 20 rakaat ya ikut sholat 8 rakaat itu juga apa? Juga agak mempengaruhi dalam artian bacaannya dipendekkan. Begitu pula yang biasa 8 rakaat kepangin sholat maring masjid sing 20 rakaat. Wis kutul 8 rakaat pada bubar. Ya, orang sholat witir karo jamaah. Nah, ini juga suatu hal yang kurang tepat sebetulnya. Baik, itu yang pertama ya tentang rakaat sholat tarawih. Kemudian poin selanjutnya Bapak Ibu. Poin selanjutnya adalah syarat. Ya. Syarat sholat itu disebut sebagai sholat tarawih. Syaratnya apa? Dilakukan secara berjamaah. Itu yang namanya sholat tarawih ya. Dan sholat tarawih niku mboten wonten sholat tarawih munfarid dewekan. Niku mboten wonten ya. Jadi sholat tarawih itu dilakukan secara berjamaah ya. Dan kalau ada orang yang ingin sholat tarawih, aku pengen sholat tarawih lah tapi dewekan ya gitu ya. Ini bukan sholat tarawih, tapi sholat apa? Sholat malam ya. Sholat malam biasa, sholat sunnah ya. Nah, dan tidak disyaratkan sholat tarawih itu di masjid, tidak disyaratkan ya. Kalau misalkan ibu-ibu pengen sholat tarawihnya di rumah, berarti bisa berjamaah di rumah ya. Tapi kayaknya nek ibu-ibu pada maring rumah kalau sholat tarawih masjid sepi mboten Pak? Sepi. Dan tidak ada masalah ya, tidak ada masalah kalau ibu-ibu sholat tarawihnya di masjid ya. Tapi keadaan kita saat ini sepertinya kita sih nggak merubah hukum ya. Kalau misalkan ibu-ibu nggak semangat ke masjid kayaknya masjidnya apa? Langkung sepi nih, langkung sepi. Ya, kita bisa meyakini dan kita sepakat nih Bapak Ibu. Rahasia umum lah. Kadang niku jamaah jaler kali jamaah estri semangat pundi. Sedikit lagi buktikan ya. Ya gitu. Ya, ini kata si sibuk sabunya berdamel. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ya, kemudian poin yang selanjutnya, poin yang ketiga, ini seperti yang kemarin ya. Kalau misalkan ada dua fadilah yang bertabrakan, ya, apakah akan memilih sholat di sepertiga malam terakhir atau sholat berjamaah? Mana yang lebih afdal ya. Disebutkan di sini kata Syekh Suwain'ir, innal afdala al-jam'u bainahuma. Yang afdal itu mengumpulkan keduanya. In kana al-mar'u mustati'an, jika seseorang itu mampu melakukannya. Bagaimana caranya? Fayusallit tarawih jama'atan. Dia salat tarawih secara berjamaah, wa yusalli akhiral laili munfaridan. Kemudian kalau sudah salat tarawih malam-malam bareng imam sampai salat witir, sepertiga malam terakhir dia bangun. Hal itu diperbolehkan kama fa'ala Ubay radhiyallahu anhu. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab. Ya, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Ketua Takmir kemarin ya Pak. Jadi apakah boleh kita sholat taraweh, sudah sholat taraweh, malam-malam boleh sholat lagi atau tidak? Ya, boleh mboten? Boleh. Ya, tidak ada alasan tidak diperbolehkan, tidak ada penghalang. Ya. Ya.
Baik. Kemudian poin selanjutnya Bapak Ibu, ya, poin selanjutnya adalah terkait salam, ya. Salam ketika apa? Salam ketika sholat tarawih, ya. Salam ketika sholat tarawih. Kemarin ngobrol di kali masalah rakaat. Ini pertanyaan yang saya rasa sudah berkali-kali terulang dimanapun. Apakah rakaat kue loro nopo papat? Kita melihat hadis yang ada nih Bapak Ibu. Kita melihat hadis yang ada terkait dengan sholat malam, jumlah rakaatnya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang sahih, artinya hadis ini benar-benar sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam, ya, salatul laili, salat malam. Salat malam niku napa? Salat sunnah yang dilakukan di malam hari, termasuk salat tarawih, duka tarawih, duka tahajud, duka hajat, duka istikharah. Kalau dilakukan di malam hari, mathna mathna. Jumlah rakaatnya niku dua. Qila lahu, ditanyakan kepada Ibnu Umar, ma makna mathna mathna? Apa yang dimaksud dengan dua? Kata beliau, an yusallima min kulli rak'ataini. Ya, orang itu salat memberi salam, artinya salam setiap 2 rakaat sekali. Ya. Jadi, ya, salat tarawih itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Meskipun ada dalil yang menyebutkan bahwa salat Nabi itu 4, ya. 4 hadis, kalau tidak salah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Namun perkara ini sebetulnya sudah ditegaskan oleh para ulama, ya, bahwa yang paling afdal sebagaimana disampaikan oleh para ulama adalah salat 2 rakaat salam, ya. Dikatakan oleh penulis atau Syekh Suhair, wala yusalli arba'an sardan illa fi mas'alatil witri, dan tidak salat sebanyak 4 rakaat sekaligus kecuali ketika salat witir. Ya, witir kan 3 langsung beres, ya. Wa hiya akhiru 3 raka'atin aw aktsar fa inna lahu hukman. Ya, di sini ada hukum tersendiri terkait hal tersebut. Lebih tegas lagi Bapak Ibu, terkait dengan jumlah rakaat ini, ya, salam-salam ini, sampai-sampai dikatakan oleh sebagian ulama, termasuk Imam Syafi'i, termasuk dari kalangan Syafi'iyah, ya, mereka mengatakan inna man shallat tarawih arba'an lam tasih salatuhu. Masya Allah, ini tegas banget nih. Siapa yang sholat tarawih 4 rakaat baru salam, sholatnya tidak sah. Tapi mohon maaf, ini bukan berarti kita ingin menyalahkan yang lainnya. Mohon dipahami dengan baik. Tapi hendaknya bagi orang yang sholat tarawih bersama imam beramal di atas ilmu. Toh kalau ada orang yang sholatnya 4 rakaat salam, kita hormati. Lebih baik daripada orang yang tidak sholat tarawih. Laras mboten? Sepakat mboten? Sepakat. Jadi diserahkan malih nggih, badhe loro nggih monggo, badhe 4 nggih monggo. Tapi dari istimbat hukum yang ada, lebih kuat itu 2 rakaat salam. Baik. Kemudian Bapak Ibu, termasuk masalah atau hukum selanjutnya dalam masalah ini, dalam masalah sholat tarawih adalah bolehnya sholat tarawih itu dipotong. Bolehnya sholat tarawih niku napa?
dipotong. Maksudnya bagaimana? Maksudnya boleh seseorang bersama jamaah sholat di awal waktu setelah apa? Setelah sholat rawatib isya, ya. Kemudian sudah selesai jumlah rakaatnya, istirahat dulu, lanjut nanti tengah malam, ya. Ini boleh, ya. Ini diperbolehkan, seperti yang diamalkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kalau sudah masuk 10 hari terakhir itu akan melakukan ini, ya. Mungkin bapak ibu umroh teng sasi Ramadan siap-siap fisik wis yang hari puasa nih, kalau nggak medot niku. Kemudian malam harinya sholat taraweh 20 rakaat, tapi jangan dicap oh ini organisasinya ini. Tidak ada sunnahnya di situ, ya. 20 rakaat wacanane dawa-dawa, ya. Kemudian istirahat kok bangun malam bar sholat tarawih kok orang witir lagi, di pause disit, ditunggu istirahat malam-malam jam 2 mungkin ya, jam 1 imam mulai bunyi lagi, mulai takbir lagi, Allahu Akbar, sholat lagi 10 rakaat, kemudian ditutup dengan witir. Witirnya pun diakhiri dengan kunut, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait, dan seterusnya sampai doanya panjang banget gitu. Masya Allah, ya. Kapan-kapan ya Bu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu jadi boleh ya Bapak Ibu, boleh salat tarawih itu di awal waktu, kemudian dipotong sampai masuk tengah malam, ya. Tapi sepertinya 8 rakaat tidak perlu dipotong-potong lah. Dipotong malah kebablas makanya, ya. 8 rakaat tambah 3, berarti pembahasan yang poin ini itu pembahasan yang tidak bisa kita terapkan di kampung kita nih, tidak bisa kita terapkan di sini, ya. Tapi kalau nanti misalkan Bapak Ibu kok sholat di mana ya, setahu kami yang ada masjid yang sholat tarawihnya itu sholat malamnya ditambah tengah malam itu Masjid Agung, ya, Masjid Agung yang imami asatidah dari Al-Mansurah. Yang kedua masjid mana? Manarul Ilmi, ya, Manarul Ilmi tempatnya Ustadz kita Ustadz Abdul Zain hafizahullah taala. Sebelum malam terakhir juga seperti itu. Jadi sudah 8 rakaat tambah witir, malam-malam bangun lagi sholat lagi, ya. Kalau masjid lain nggak tahu di Purbalingga ada nggak di situ. Kalau di Purwokerto ada Masas tempat kami Masjid Abdullah Saleh Al Saif, tapi jauh nih. Tapi kalau di Purwokerto itu banyak, ada Masas, terus ada di Mafaza mungkin ya, Masjid Fatimah Az-Zahra, ya. Banyak di sana. Kalau di sini mampu enggak? Kayaknya berat ya. Berat, Masya Allah. Barangkali mau merasakan. Kalau di Penambangan dulu pernah, di Penambangan waktu kami masih SD katanya pernah dilakukan, dan banyak orang yang merasakan enak gitu. Kan suasananya beda nggih. Kalau sholat tarawih kan bocahan isi pada tangi, motor kadang lewat, ya. Kalau malam-malam kan sunyi senyap, bacaannya bacaannya meskipun nuwun sewu, bacaannya nadanya aja lama, tapi kan suasananya tenang, ya. Belum lagi sepertiga malam terakhir yanzilu rabbuna, ya, Allah itu turun ke langit dunia. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian poin selanjutnya Bapak Ibu, ya. Oh ya, kalau kita lihat siaran langsung di TV Arab Saudi itu kan namanya sholat tahajud nih. Kalau ada namanya di bawah itu layar biasanya kan nama sholat tahajud. Kata Syekh Sumair itu sebetulnya bukan sholat tahajud, tapi masih termasuk sholat tarawih. Ya, dzakara ahlul ilmi anna tasmiyatas sholati allati tusalli fi akhiril laili fil 'ashr al-awakhir bi sholatil qiyam atau sholatul tahajud, ya. Sebagai ahli ilmu, para ulama menyebutkan penamaan sholat
yang sholat itu dilaksanakan di akhir malam ketika 10 hari terakhir dengan nama sholatul qiyam atau sholat tahajud atau qiyamul lail, itu sebetulnya innama huwa istilahun hadits, itu penamaan yang baru ya. Bal hiya salatu tarawih kadzalik, bahkan sholat itu yang dilaksanakan meskipun dinamai tahajud, qiyamul lail, sholatul qiyam, itu dinamakan itu termasuk dalam sholat tarawih juga ya, bukan sholat tahajud. Dari mana kita katakan demikian? Dari keadaan sholatnya dilakukan secara berjamaah. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, kemudian poin selanjutnya, ya. Kenapa kok sholat tarawih dinamakan sholat tarawih? Ya. Kenapa enggak sholatul Ramadan gitu? Ya. Ternyata ada asal mulanya. Ya. Dinamakan sebagai sholat tarawih, para sahabat namakan dengan tersebut, li'annahu yatarawwahu fiha. Karena ketika sholat tarawih itu para sahabat sering beristirahat, yatarawwah, ya beristirahat di dalamnya ya. Adapun dalilnya atau dasar hukumnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu senantiasa istirahat setiap 2 rakaat sekali ya. Tapi di sini disebutkan fa idza shallal iman taslimataini ay 4 rakaat, jika imam salat ya 2 salam, berarti 2 salam berapa rakaat? 2 salam berapa rakaat? 4. Fa innahu yantadhiru qalilan, jadi istirahatnya itu di rakaat yang keempat ya. Istirahat di rakaat keempat ini lebih lama ya. Wa yatarawwahu liyartah ba'dhu syai'i. Kenapa kok diberi waktu istirahat? Supaya sebagian jamaah itu bisa memenuhi hajatnya. Barangkali ada yang nahan kencing atau pengen ngombe parang boten lagi salat tarawih ngombe disit gitu. kayaknya boten lagi. Tapi ada orang yang sudah menyiapkan kopi ya, di samping ruangan. 4 rakaat keluar dulu ben boten bosan ya, dan seterusnya ya. Dan ini penamaan dinamakan salatu at-tarawih karena yatarawwah ya. Karena para sahabat itu banyak beristirahat di dalamnya, dan sebagaimana dijelaskan para ulama, istirahat yang lebih lama itu di salam yang kedua, berarti rakaat yang keempat. Jadi kalau misalkan nanti nuwun sewu saya mungkin salat tarawih di sini ngimami mboten Pak. Kalau saya ngimami mungkin ya nanti salatnya 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, langsung bangkit. Ya. Istirahatnya nanti di rakaat keempat. Oleh selonjor, oleh ngapa gitu. Insyaallah kalau kami datang ke sini ya. Baik. Poin selanjutnya dikatakan oleh Syekh Syuair annahu yastahibbu qira'atul Quran kamilan fihi ya. Nah ini sunnah yang agak berat ini Bapak Ibu. Ini sunnah yang agak berat. Disunnahkan untuk bisa menghatamkan Al-Quran selama sholat tarawih berlangsung. Bukan artinya satu tarawih rampung ya, tapi dari hari pertama sampai hari terakhir tarawih, kalau bisa khatam. Tarawih pertama 1 juz, tarawih kedua juz 2, tarawih ketiga juz 3. Ini cengar-cengir apa ini? Sepertinya pertama ini juga berat bagi kita karena mayoritas kita di sini sanes pondokan ya. Satu itu, yang kedua, siapa di sini yang sudah jadi hafidz Quran? Ada hafidz Quran di sini? Ya. Ketiga, masyarakat belum siap. Leres mboten? Imam tarawih nek
4 halaman saja itu kerasane napa? Suwe banget. Napa malih niki kalih doso halaman 1 malam. Masya Allah. Ya, kalau ingin merasakannya mungkin mampir ke pondok tahfidz. Di sana biasanya seperti itu. Malam pertama 1 juz selesai, malam kedua juz 2 selesai, sampai akhir Ramadan. Dan ini sunnahnya, ya, ini sunnah yang kadang terlewati oleh kita. Ya, jadi sunnah itu di dalam sholat tarawih itu juga termasuk sunnah adalah mentarget supaya di akhir bulan atau tarawih terakhir itu ditutup dengan bacaan minal jinnati wan nas Allahu akbar isma plong, ya. Selesai. Ayat terakhir kan itu nggih? Surat Anas kan? Ya. Selesai, Masya Allah. Ya. Dan kebiasaan para ulama, ya, sebagian para imam itu selalu memperhatikan, ya, selalu memperhatikan imamnya. Mana bacaan imam yang keliru, ya, mana bacaan imam yang keliru. Oh, bacaan imam surat ini, juz ini, halaman ini. Nanti yang salah-salah itu dibaca ulang di 10 hari terakhir sebagai penambal supaya bacaannya apa? Sempurna. Semaplong kan? Berat atau berat? Ya, sebagai apa? Penjelasan lebih lanjut, Taqiyuddin, ya, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ajallu maqsudi salati tarawih qiraatul Quran fihi. Ya, ajallul maqsud yaitu tujuan paling utama, ya, tujuan paling utama dalam salat tarawih, ya, baca Al-Quran di dalamnya, ya, baca Al-Quran. Dan kalau kita dihubungkan dengan hadis yang lain, malaikat Jibril alaihi salam itu menyimak bacaannya Kanjeng Nabi 1 bulan Ramadan itu 1 kali khatam, ya. Kecuali di tahun wafatnya Rasul 2 kali khatam. Dan ini hubungannya dengan sunnah tadi, ya, disunahkan apa? Bisa mengkhatamkan 1 bulan itu 1 Al-Quran, ya. Ya. Baik. Kemudian poin yang terakhir, poin yang ke berapa ini? Ke berapa ini? Saya nggak ngitung. Ada poin selanjutnya ya. Poin selanjutnya, ya. Di antara sunnah atau hukum yang hendaknya dijaga adalah mudawamah, istiqomah. Dalam apa? Istiqomah di dalam menjaga sholat tarawih. Jangan sampai di tengah jalan sholat tarawihnya terputus, ya. Karena nanti kehilangan banyak fadilah dan keutamaan, ya. Ya. Dan orang-orang, ya, pada zaman sahabat yang menjadi dasar adanya salat tarawih ini, ya, sebelumnya adalah Rasulullah tentunya. Orang-orang yang pertama kali mendirikan salat tarawih berjamaah di zaman mereka tidak ada satupun yang meninggalkan salat tarawih. Ya, zamannya Umar, kemudian zamannya Utsman, zamannya Ali, dan seluruh zaman-zaman setelahnya itu, seluruh orang-orang soleh itu ketika bulan Ramadan nggak pernah satu kali pun mereka meninggalkan sholat tarawih. Ya, kemarin kita sudah sampaikan ya, sholat tarawih niku hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Meninggalkannya hukumnya apa? Makruh. Meninggalkannya hukumnya makruh, mengurangi pahala. Dan yang terakhir Bapak Ibu, poin yang benar-benar terakhir nih insyaallah, ya, yaitu, ya, setelah tarawih disunahkan untuk apa? Menutup dengan sholat witir, ya. Boleh witirnya 3 rakaat, 5 rakaat, kemudian 7 rakaat, 11 rakaat pun kalau mampu. Tapi sekali lagi ini melihat kesamanggupan dan keadaan kaum muslimin di masyarakat, dan masyarakat kita sholat witirnya berapa? 3 rakaat. Baik, dengan ini selesai sudah materi kita untuk
fikih tarawih. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk mempersiapkan diri dari sisi ilmu kita ketika nanti sudah masuk bulan Ramadan. Adapun fikih puasa masih satu poin yang belum kami sampaikan, poin-poin tentang hal-hal yang hendaknya dijauhi. Ya, kami sih ada keinginan untuk menyampaikan lagi tapi di kuliah subuh. Ya. Tapi ini bukan janji, mudah-mudahan bisa ke sini. Kalaupun enggak, mohon maaf. Dan tentunya Bapak Ibu, ibadah puasa atau ibadah di bulan Ramadan itu sangat banyak hukum yang perlu kita ketahui, pembatalnya, makruhnya, yang dibolehkan, ya. Dan apa yang kami sampaikan entah fikih puasa maupun fikih tarawih itu kami katakan hanya sebatas pondasi, ya, pondasi saja, belum mencakup semuanya. Sehingga kami berharap Bapak Ibu semuanya bisa mencari tambahan ilmu kalau ada hal-hal yang belum tahu, supaya ketika nanti bulan Ramadan yang sebentar lagi, beberapa hari lagi akan menemui kita, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, kita sudah benar-benar siap lahir batin untuk menemui bulan tersebut. Dan insya Allah pembahasan ini nanti akan ditutup oleh beliau Ustadz Tias Wibowo dengan materi amaliyah di bulan Ramadan di hari Kamis besok, insya Allah ta'ala. Dan ini sekaligus kami sampaikan untuk Ustadz siapa? Ustadz Arif. Ustadz Arif sudah WA ke saya, ya. Beliau itu mohon idzur, ya, mohon udzur, minta izin, belum bisa mengisi lagi di Masjid Ka'bah ini. Nanti karena udzur yang beliau sampaikan itu ingin merawat ibunya yang sakit-sakitan. Kemarin bapaknya, ya, berarti dua, ingin fokus merawat ibunya, juga fokus merawat ayahnya. Masya Allah, ya. Dan kita doakan supaya bisa urusannya lancar, ya, sehingga bisa mengisi di sini lagi, ya. Baik, sekali lagi materi-materi kami sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat, ya. Insya Allah materi-materi ini bisa diamalkan, dan kalau ada yang mau ditanyakan bisa dicari nanti di referensi yang lain, buku-buku atau kajian-kajian tentang Ramadan. Dan insya Allah hari Kamis besok sebagai pungkasan, ya, dari materi, ya, persiapan Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Tias Wibowo. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan. Allahumma amin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan